Adapun Sultan Agung Mataram menikah dengan putera kakak perempuan Panembahan Ratu Cirebon. Di dalam perkawinannya, mereka memperoleh laki-laki, yaitu Pangeran Arya Prabu Adi Mataram namanya, dengan gelar Susuhunan Amangkurat I, disebut juga Sunan Tegalwangi. Tatkala itu, ia menggantikan ayahandanya, ialah Sultan Agung Mataram, memerintah selama 30 tahun. Selanjutnya, ia tatkala wafat, lalu digantikan oleh putranya, ialah Pangeran Adipati Anom namanya, dengan gelar Susuhunan Amangkurat II. Tatkala permulaan berkuasa, ia memerintah pada tahun 1559 Saka, atau tahun 1677 Masehi. Pada waktu Sultan Agung Mataram memerintah, seluruh Pulau Jawa, seperti kakeknya dahulu, ialah Senapati Sutawijaya, tetapi walaupun demikian, Senapati Sutawijaya belum terlaksana untuk menguasai seluruh Pulau Jawa. Bukankah Jawa Barat belum takluk kepadanya, hanya baru hubungan persaudaraan dan Panembahan Ratu Cirebon tidak seba ke Mataram, seperti halnya seluruh bupati di Jawa Timur. Adapun musuh besar Sultan Agung ialah Belanda, kedua adalah Banten. Mulanya, untunglah Belanda dan Kerajaan Banten tidak mau bersahabat dan Banten dengan bala tentaranya selalu berkunjung ke timur, atau bersahabat dengan bupati-bupati di Jawa Timur. Sedangkan Belanda, berkeinginan untuk menjajah seluruh ratu-ratu di Pulau Jawa. Pada waktu itu, para adipati wilayah Jawa Timur senantiasa ingin merdeka, tidak mau tunduk kepada Mataram. Oleh sebab itu, mereka bersatu dan kompak, di antaranya ialah Bupati Lasem, Tuban, Jipang, Wirosobo, Pasuruan, Arisbaya, dan Sumeneb. Dengan dipimpin oleh Bupati Surabaya dan Sunan Giri menyerbu kota besar Mataram. Dulunya, bertujuan untuk mengakhiri kekuasaan Mataram. Hanya saja, baru sampai di Kabupaten Pajang, bala tentara Bupati Surabaya menemui rintangan. Selanjutnya, bala tentara seluruh bupati, berperang dengan bala tentara Mataram. Bala tentara Mataram, mendapatkan kemenangan, kalahlah semua bala tentara bupati. Sultan Agung Mataram membalas sikap dan tingkah perbuatan seluruh bupati yang bersikap tidak bersahabat, dan menyerang kepada Mataram. Lalu, bala tentara Mataram menyerang ke Wirosobo. Berperang di Wirosobo, kalahlah bala tentara Wirosobo. Sesudah itu berperang di Lasem, menang Mataram dan kalahlah Lasem. Selanjutnya, berperang di Pasuruan, kalahlah bala tentara Pasuruan. Pada waktu itu, bala tentara Mataram dipimpin oleh Senapati Mertoloyo. Lalu, berperang di Pajang, kalahlah bala tentara Pajang. Lalu berperang di Tuban, kalahlah bala tentara Tuban. Lalu berperang di Surabaya, kalahlah bala tentara Surabaya. Selanjutnya berperang di Gresik dan Jaratan, kalahlah bala tentara Gresik dan Jaratan. Jaratan dihapuskan oleh Mataram. Sesudah itu, bala tentara Mataram dengan dipimpin oleh Senopati Ki Ageng Sujonopura menyerbu Madura. Dulu, di Madura berdiri 5 kebupatian, di antaranya yaitu Kabupaten Sumeneb, Sampang, Arisbaya, Pamekasan, dan Balega. Sengitlah peperangan di Madura ini. Bukankah bala tentara Madura pada waktu itu menyongsong kedatangan bala tentara Mataram dan sudah memperkuat pasukannya dan segala alat perangnya di desa-desa? Pada mulanya, peperangan bala tentara Mataram terkurung, dan terdesak lalu maju balas menyerang. Pada malam hari, tatkala sunyi, bagaikan tidak berpenghuni, bala tentara Balega menyerang bala tentara Mataram. Pada waktu itu, sang pimpinan, ialah Senapati Mataram, gugur di medan perang. Kemudian peperangan dihentikan sementara. Bala tentara Mataram sedang berduka cita dan turun semangatnya, datanglah bala tentara Mataram yang kedua. Adalah 5 kebupatian di Madura tunduk di bawah perintah Adipati Surabaya yang tidak tunduk kepada Mataram, musuh belum kalah. Oleh karena itu, bala tentara Mataram tidak ingin pulang meninggalkan peperangan. Secara kebetulan apabila kalah, sebabnya gugurnya Senapati Ki Ageng Sujonopura. Bala tentara Mataram tidak terlaksana mengalahkan bala tentara Madura. Madura dijatuhi ganjaran oleh Sultan Agung, sebab Sultan Agung sangat berwibawa dan mudah marah. Tidak lama antaranya, bala tentara Mataram kedua, yang dipimpin oleh sang pemimpin perang Senapati Ki Ageng Jurukiting, tiba di Madura, lalu bergabung menjadi satu, kemudian berperang dengan seluruh bala tentara dari 5 kebupatian. Berperang di Arisbaya, kalahlah bala tentara Arisbaya. Lalu berperang di Sampang, kalahlah bala tentara Sampang. Lalu berperang di Balega, kalahlah bala tentara Balega. Lalu berperang di Sumeneb, kalahlah bala tentara Sumeneb. Lalu berperang di Pamekasan, kalahlah bala tentara Pamekasan. Sesudah itu,
Peristiwa ini terdengar oleh Adipati Surabaya, kemudian sang Adipati menambah bala tentara dengan persenjataan lengkap, lalu berjajar baris memperkuat kebupatiannya, juga warga masyarakat sudah berunding mau turut pegang senjata. Bukankah itu berbakti kepada bumi negaranya? Mereka menggabungkan diri untuk menjaga bahaya yang sudah pasti datang di Surabaya. Mereka tidak takut terhadap kekuatan dan taktik perang Sultan Agung Mataram. Kebetulan, Surabaya sudah lengkap dan siaga di sana sebelum Adipati Arisbaya yang sudah dikalahkan mempunyai putra laki-laki, Prasena namanya. Sesudah Madura dikuasai Mataram, Sultan Agung memanfaatkan Prasena, ditunjuk menjadi kepala semua kebupatian di Madura, lalu Prasena dengan bergelar Pangeran Cakraningrat. Selanjutnya, tidak lama antaranya Sultan Agung bersiasat, segera bala tentara Mataram yang besar menggempur Surabaya. Lalu berperang di Surabaya, kalahlah bala tentara Surabaya. Adipati Surabaya, ialah Pangeran Pekik namanya, yang sudah menyerah ditunjuk lagi menjadi Adipati Surabaya. Kemudian Pangeran Pekik beristri dengan putri Sultan Agung, ialah Nyai Mas Ratu Wandansari Ayu namanya. Adipati Surabaya diperintah oleh Sultan Agung untuk menggempur Giri, kalahlah bala tentara Surabaya, tetapi penyerangan Mataram yang keduanya dipimpin oleh Nyai Mas Wandansari Ayu, kalah bala tentara Giri. Sunan Giri ditangkap dan dibawa ke Mataram. Tidak lama kemudian, Sunan Giri ditunjuk menjadi Panembahan Giri. Sesudah itu, Belambangan dikuasai Mataram. Mulanya, tatkala itu di Pulau Jawa ada 3 negara yang bermusuhan, di antaranya ialah Mataram, Belanda, dan Banten. Ketiga-tiganya, ingin memiliki kekuasaannya di Pulau Jawa. Memang, semula Pulau Jawa adalah sebuah pulau pusat kotanya bumi. Sultan Agung Mataram telah berjanji bahwa Ratu-Ratu Cirebon kerabat Mataram, juga Panembahan Ratu gurunya Sultan Mataram. Oleh sebab itu, Ratu Mataram dengan Cirebon saling menghormati. Sultan Mataram bersikap bijak dan mengucapkan selamat kepada kerabat dan gurunya. Panembahan Ratu Cirebon besar wibawanya, seperti susuhunan jati. Tatkala Sultan Agung memerangi Belanda di Jayakarta, Panembahan Ratu Cirebon atau Kerajaan Cirebon, tidak di bawah kekuasaan Mataram. Sultan Agung, dengan penuh kemarahan terhadap Belanda berucaplah ia sang Sultan Mataram, "Hai Murtako, dari Jayakarta, kalau aku datang ke Jayakarta, siapapun adanya di sana kubunuh kalian semua." Kemudian Sultan Agung datang ke kerabatnya, ialah Panembahan Ratu, bahwa Cirebon akan dijadikan tempat berlabuhnya perahu-perahu perang dan bala tentara Mataram, apabila Mataram mau menggempur ke Jayakarta. Atas rencana Sultan Mataram, Panembahan Ratu Cirebon menyambutnya dengan gembira, dengan ditempati bala tentara Mataram yang singgah dan berkumpul di Cirebon. Tidak lama antaranya, datanglah perahu-perahu perang Mataram, banyaknya tidak terbilang. Perahu-perahu itu, lalu berlabuh di pelabuhan Cirebon, berjajar baris perahu itu, berlabuh di sepanjang pantai. Sesudah itu, berjajar baris bala tentara besar dan memegang senjata lengkap, turun dari perahu berkumpul menjadi satu. Seluruh bala tentara Mataram dijamu dengan berbagai makanan dan minuman dalam upacara pesta besar di Kerajaan Cirebon. Tampak ramai di sana. Adapun pekerjaan bala tentara Mataram menyerang dan menggempur, ialah memerangi Belanda di Jayakarta. Mereka bersatu di Cirebon, antara lain bala tentara itu dari Madura, termasuk 5 kebupatiannya, ialah Pamekasan, Sumenep, Balega, Sampang, dan Arisbaya, kemudian dari Surabaya, Barebes, Telegil, Gombong, Nambeng, Wiradesaki, Batang, Kendala, Kaliwungu, Gresik, Lamongan, Tuban, Lasem, Sadayu, Demak, Kudus, Japara, Juwana, Pekalongan, Krembang, Bagelen dan Sumedang. Adapun para senapati Mataram, yaitu Adipati Mandurareja, Tumenggung Suraagul dan Uposonto. Tampak keraton Cirebon menjadi sibuk oleh lalu lalangnya bala tentara Mataram. Mereka sudah memasang perlengkapan senjatanya dan mengenakan pakaian perangnya. Banyaklah bala tentara Mataram yang tertarik kepada gadis-gadis cantik Cirebon. Kemudian, mereka ada yang berpacaran, ada yang ingin mengawini gadis Cirebon, apabila nanti kebetulan kembali ke Cirebon. Penyerangan pertama bala tentara Mataram dipimpin oleh Baureksa namanya, dan bala tentara dari Sunda dipimpin oleh Dipati Ukur. Pembesar Belanda di Jayakarta, Sibulemur Jangkung namanya, maksudnya ialah J. P. Cowen. Bala tentara Mataram serempak menuju ke istana Belanda di Jayakarta. Ramailah di medan peperangan. Bala tentara Mataram terkejut dan ketakutan, manakala melihat tentara Belanda menyalakan senjata besar, atau meriam, yang mengeluarkan api dan asap hitam,
sedangkan suaranya seperti bunyi petir menyambar, bumi bergoyang seperti ada gempa bumi. Sisa bala tentara Mataram mundur ke belakang. Sebab bala tentara Mataram selalu menghadapi kesulitan menyerbu dan susah sekali rasanya untuk mengadakan perlawanan. Di sana-sini, mayat bergelimpangan. Bala tentara Mataram banyak yang mati, luka parang, dan berlumuran darah. Pada penyerangan pertama ini, tidak berhasil, lalu tidak lama antaranya, datanglah bala tentara Mataram sebagai penyerangan kedua. Lebih banyak jumlah pasukan Mataram. Pasukan sisa yang dahulu bergabung menjadi satu dengan bala tentara yang sekarang. Akhirnya, mereka serempak menyerbu Belanda dengan keadaan yang sebenarnya, yang sudah menghadapi bala tentara Mataram. Tampaknya, amat sengit peperangan kali ini di medan Yuda. Tangkas, terengginas, dan membabat ganas terhadap musuh yang datang menyerang. Kota Jayakarta berubah menjadi medan laga. Keadaan dalam gawat, jiwa melayang. Seluruh desa-desa sekitar Jayakarta sudah penuh dengan bala tentara Mataram. Mereka mengharapkan akan hidup terus dan memperoleh kemenangan. Warga masyarakat sedih prihatin, tampak wajahnya memelas. Ada yang bergemetaran karena takut. Ada yang menangis nestapa, bumi pertiwi telah berubah warna menjadi lautan darah. Jumlah bangkai bergelimpangan tidak terhitung. Bala tentara Mataram banyak yang luka, mati, berjalan sempoyongan, dan mengadu prihatin karena kesakitan. Begitu pula, pihak Belanda banyak yang mati, mengadu menyedihkan, tidak tega melihatnya. Sang pemimpin Belanda, yaitu Moerjangkung, dan beberapa puluh pengiringnya terlepas meloloskan diri berusaha untuk meminta bantuan tentara Belanda di pulau-pulau di sebelah timur dan kepada para dipati yang sudah bersahabat dengan Belanda. Moerjangkung dengan pengawalnya naik perahu, tidak antara lama, Moerjangkung kembali dengan membawa tentara Belanda. Peperangan ini menjadi semakin ribut dan sengit. Bala tentara Mataram banyak yang melarikan diri ketakutan, lalu pulang ke kampung halamannya. Mereka yang berbuat demikian, dijatuhi hukuman mati oleh Sultan Mataram. Sebab, prinsip Sultan Agung, apabila bala tentara kalah sekalipun tidak boleh pulang. Bukankah tidak boleh apabila Mataram kalah? Tetapi kehendak Sultan Mataram itu tidak terlaksana. Sebabnya, bala tentara Mataram tidak ada kemampuan untuk mengalahkan Belanda, sedangkan bala tentara Mataram banyak yang gugur. Oleh sebab itu, Sultan Agung memerintahkan pasukannya pulang ke tempatnya masing-masing, ialah ke kota raja, dan mereka tentara Mataram yang tidak berbakti kepada kerajaan, melarikan diri dari medan laga. Mereka berbuat curang, yang benar-benar berbuat penyelewengan dari dharma baktinya dengan mereka yang termasuk yang salah. Oleh Sultan Agung Mataram ada yang dipenjarakan dan ada yang dijatuhi hukuman mati.